Healthy Kids yang udah siap memuji Tuhan, katakan amin. Wah, kakak bisa lihat kayaknya semuanya pada semangat ya. Kak Prilly juga siap banget untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kepada kami ya Bapa, karena kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah kembali ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, tolong pimpin kami, tolong jaga kami, tolong lawat kami, agar kami dapat duduk diam, duduk dengan manis, dan dengar-dengaran, dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Mari Tuhan Yesus Kristus tolong bantu kami dan lawat kami, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik yang sudah siap memuji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi, mau memuji, mau menari buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu Ding Dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku apa? Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji Tuhanku. Kita ulang dari awal, katakan ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, memuji Tuhanku. Sekali lagi katakan memuji Tuhanku, memuji Tuhanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa dan sukacita ya nyanyinya. Biar lebih sukacita dan lebih semangat lagi, kakak mau ajak kalian untuk membaca ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitab kita di kitab Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yuk kita baca sekali lagi biar sama-sama hafal. Di Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Duduk yang manis, siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik lebih serius, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyi sama-sama, aku mau bersinar. Kasih-Mu Tuhan membuatku bersinar, yang mampu menerangi kegelapan. Cinta-Mu Yesus buatku bercahaya, seperti bintang di malam hari. Aku mau bersinar, aku mau
terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, dan terima kasih juga atas bimbingan-Mu karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bantu kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran, agar kami semua dapat mengerti segala isi dari firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, tolong lawat kami dan tolong bantu kami. Karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, seperti biasa, nanti malam jam 7, kita akan ada small group melalui Zoom ya adik-adik. Jangan lupa ya, kakak tunggu kehadiran kalian. Dan sekarang, siapkan Alkitabnya dan catatan firman Tuhannya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Aduh, senang banget bisa ketemu sama adik-adik lagi hari ini. Kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Kita mau sama-sama mengerti apa isi dari firman Tuhan hari ini. Wah, senang banget bisa ketemu sama adik-adik semua. Nih, adik-adik, ngomong-ngomong, sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak mau tanya dong. Adik-adik di sini siapa yang dari bulan April ini rutin ngikutin ibadah online Gereja Anak FLC Kids dari minggu pertama sampai dengan minggu yang terakhir hari ini? Coba, mungkin boleh lambai-lambai? Ada? Oke, ada yang nggak ada. Nggak apa-apa. Adik-adik kakak percaya, walaupun adik-adik mungkin ada sebagian yang nggak sempat ikut online service Gereja Anak kita, tapi kakak percaya Tuhan selalu sertai adik-adik semua. Oke, adik-adik, kita sama sih sama kayak minggu-minggu sebelumnya. Kita masih belajar tentang damai sejahtera. Nah, dari minggu pertama sampai minggu ini kita belajar kan tentang damai sejahtera nih. Berarti kayaknya kakak rasa kayaknya hari ini nggak usah cerita lagi kali ya tentang damai sejahtera ya. Ya, jadi hari ini firman Tuhannya kakak udah saja ya. Oke, bye. Papa lalipa. Oke, adik-adik nih kakak agak keren nih. Tuh, keren gak tuh? Nggak lah, bercanda. Masa iya nggak bawa firman Tuhan hari ini? Hari ini kita tetap belajar tentang firman Tuhan kok. Kita belajar masih sama seperti kayak minggu lalu tentang damai sejahtera. Ayat yang diambil adalah, nanti adik-adik bisa baca, ada teksnya juga yang kakak Febri tulis di kitab 1 Samuel, pasal yang ke-25, ayat 1 sampai dengan 35. Kita akan belajar dari kisah seorang perempuan yang luar biasa. Kayaknya semua perempuan luar biasa ya. Tapi yang ini Tuhan pakai secara khusus. Apalagi kita kan baru peringatin Hari Kartini tanggal 21 kemarin kan. Nah, kakak hari ini akan cerita tentang seorang perempuan luar biasa banget. Namanya adalah Kartini. Oke, kitab Kartini. Kartini ada dari kitab Samuel apa enggak? Ayo, ada apa enggak? Nggak ada ya adik-adik ya. Masa Kartini di kitab Samuel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Abigail atau Abigail. Nah, tapi awal-awalnya kita mau baca satu ayat dulu sama-sama. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sekali lagi, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ngomongin soal damai sejahtera, mungkin minggu-minggu sebelumnya kakak-kakak yang bawa firman Tuhan udah kasih tahu apa arti dari damai sejahtera. Itu maksudnya adalah membuktikan bahwa kamu lebih peduli satu dengan yang lain daripada memenangkan pendapat atau perbedaan pendapat. Nah, untuk tahu lebih detail ceritanya seperti apa, kakak akan cerita sedikit dari kisah tentang seorang Raja Daud dengan seorang perempuan namanya Abigail.
sebelumnya waktu itu ceritanya Raja Saul itu masih sebagai seorang raja Israel. Nah, waktu itu Raja Daud dalam pelarian, jangan sampai ketangkap sama Raja Saul. Lagi lari, nggak tahu ke negeri mana di situ. Nah, waktu itu Daud bersama dengan sekelompok tentara yang Daud percayai. Daud itu ada di negeri asing dan nggak tahu dari mana. Kayak mungkin sama kayak kalau misalnya adik-adik lagi tiba-tiba lagi tidur, terus dalam perjalanan, tahu, loh, udah sampai ya? Udah nyampe mana ya? Kok banyak tanamannya? Oh, rupanya udah sampai rumah. Rupanya tanaman di rumah. Banyak pot. Mungkin mama papanya ada yang seneng tanam tanaman ya. Banyak pot ya. Oke, lanjut. Nah, waktu itu Daud sama orang-orangnya sampai di sebuah padang gurun paran berada di dekat dengan tanah milik seorang laki-laki yang kaya bernama Nabal. Nabal itu punya domba, tau nggak adik? Ada 3.000 ekor domba. Coba kebayangin adik-adik. 3.000 ekor domba ditaruh di rumah adik-adik. Penuhnya kayak apa coba? Penuh nggak? Penuh banget. Kakak yakin kok. Pasti nggak muat. Apalagi kalau dombanya gede-gede, gemuk-gemuk kayak kakak. Kakak gemuk kan ya? Tuh, udah gemuk ya? Atau mungkin kayak kakak-kakak yang lain yang badannya gede-gede gitu. Nah, di rumah kakak aja, kalau didatengin sama tamu, sekaligus langsung 300 orang. Kayaknya udah nggak muat. Apalagi kalau didatengin sama orang-orang sebanyak 3.000. Tiba-tiba, orang yang datang 3.000 itu diganti jadi domba. Nah, domba 3.000, kebayang gimana banyaknya di rumah. Bek, bek, bek. Di mana-mana domba semuanya. Nah, Nabal itu kaya banget. Tapi Nabal itu juga kasar sama jahat. Dia nggak bagus. Istrinya Nabal itu namanya Abigail. Abigail tuh beda. Dia nggak kasar, dia nggak jahat, dia sangat cantik dan juga bijaksana. Nih coba kakak yakin nih, anak-anak atau adik-adik di FLC Kids yang perempuan-perempuan semuanya pasti cantiknya dan bijaksananya sama kayak Abigail. Apalagi yang namanya Abigail. Di gereja anak kita ada yang namanya Abigail kan? Coba, yang namanya Abigail mana? Angkat tangan, kakak mau lihat Abigail, Abigail, Abigail. Malu-malu kayaknya, ya. Nah, ada Abigail yang sangat cantik dan bijaksana. Jadi pada awalnya, kakak mau cerita lagi ya. Pada awalnya pelayan-pelayan Nabal itu nggak yakin harus gimana dengan orang-orang Daud. Karena orang-orang Daud itu selalu jagain ternak-ternaknya Nabal. Semua dijagain bagus-bagus. Bahkan dilindungin supaya nggak ada orang yang jahat yang bisa ngambil ataupun bunuh ternak-ternaknya Nabal. Mereka jagain dari bahaya apapun. Nah, waktu itu tiba-tiba waktunya bagi Nabal untuk menggunting bulu-bulu dombanya Nabal. Tuh, dombanya tadi ada berapa? 3.000 ya? Digunting pakai, kakak udah siapin alatnya. Pakai gunting kuku. Guntingnya. Gunting bulu domba pakai gunting kuku. Ada yang pernah lihat? Enggak pakai gunting kuku ya. Pakai apa ini? Staples. Atau kalau orang kantor bilang namanya cekrekan. Tuh. Ya, masa iya gunting bulu domba pakai cekrekan atau pakai staples? Enggak lah, enggak pakai ini ya. Tapi pakai gunting. Nah, tapi guntingnya enggak pink kayak begini. Gunting Nabal mah kakak nggak tahu dia gunting pakai apa. Yang jelas waktu itu domba-dombanya bulunya lagi mau diguntingin, tapi bukan pakai gunting yang pink ini. Ini cute banget ini. Ini bagus banget nih. Bisa gunting kepiting loh ini. Pakai ini nih. Jepit. Ya, lanjut. Nah, waktu itu tiba waktunya Nabal untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Nah, Daud memerintahkan kepada 10 orangnya Daud untuk pergi menemui Nabal. Dia memberikan mereka sebuah pesan untuk disampaikan. Nah, waktu itu pesan Daud adalah untuk meminta kepada Nabal barang-barangan Nabal. Nanti adik-adik bisa baca di Samuel pasal yang ke-25 ayat 7-8. Di situ tahu, adik-adik bisa baca Daud minta apa saja. Nah, ketika Nabal mendengar pesan itu dari Daud, Nabal nggak seneng. Soalnya dia nggak mau kasih apa-apa ke Daud. Terus Nabalnya malah bilang gini. Contohnya dia bilang gini ya. Daud, siapa Daud? Aku nggak kenal. Terus kenapa aku harus kasih makananku buat orang asing? Aku kan nggak kenal dia. Terus habis itu Nabal usir semua orang-orangnya Daud. Kasihan. Pergi. Diusir semuanya.
Nah, waktu orang-orang Daud diusir, terus ketika pelayan Daud kembali kepada Daud, yang orang-orang Daud tadi itu, mereka cerita kepada Daud apa yang terjadi pada mereka. Daud waktu itu benar-benar marah. Dia marah banget. Nah, waktu itu karena Daud udah marah, terus Daud ngumpulin sekitar 400 orang laki-laki. Tuh, tadi kakak bilang di rumah kakak kalau misalnya 300 orang aja, itu kayaknya udah gak muat. Apalagi ini dikumpulin 400 orang laki-laki semua. Untuk pergi bersama-sama Daud mau berperang melawan Nabal. Tuh, 400 orang kumpulin ke rumah kakak. Aduh, gak muat. Banyak banget. Nah, pergi untuk berperang melawan Nabal. Nah, terlihat seperti kayak nggak ada cara lagi untuk menghalangi antara Daud berperang melawan Nabal. Tapi solusinya datang tiba-tiba dari seorang perempuan yang luar biasa. Dari seorang wanita, istrinya Nabal yang bernama Abigail atau Abigail. Nah, Abigail itu adalah perempuan yang luar biasa. Terus waktu itu ceritanya ada seorang pelayannya si Nabal kasih tahu kepada si Abigail. Dia bilang, Abigail, tadi itu ya kan pelayan-pelayan Daud datang tuh dengan baik, dengan sopan, terus minta sama Nabal barang-barangan Nabal. Tapi Nabal malah perlakukan pelayan-pelayan Daud dengan kasar, dengan jahat. Kasihan kan? Nah, sekarang akhirnya pelayan-pelayan Daud pulang semua. Dan sepertinya dia akan membalas semuanya. Tuh, Abigail begitu dengar itu, Abigail punya ide. Aha, bentar. Kak Febri, ada lampu nggak ya di sini? Di sini. Sekali lagi ya. Aha. Nah, Abigail punya satu ide. Kemudian Abigail dengan cepat ngumpulin semua perlengkapan untuk memberikan kepada Daud. Nah, semua perlengkapannya itu ditaruh di atas keledai, dikumpulin jadi satu, disusun. Kemudian Abigail suruh pelayan yang tadi itu, pelayan Abigail, untuk jalan duluan supaya nanti kalau di jalan ketemu sama Daud, pelayannya itu ketemu duluan. Jadi pelayannya jalan duluan, nanti Abigail nyusul dari belakang. Sama-sama jalan. Nah, waktu rombongannya si Daud datang bersama 400 orang tadi, tiba-tiba ketemu dengan pelayan Abigail yang bawa barang-barang itu. Begitu Abigail melihat Daud, Abigail langsung buru-buru di lembah itu. Dia menuju ke Daud. Kemudian dia segera menuju ke Daud. Dia sujud di kaki Daud. Nanti itu adik-adik bisa baca di kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayatnya ke-24 sampai ke-26. Di situ benar-benar ceritanya detail banget apa yang dilakukan oleh Abigail. Nah, perkataan Abigail yang dikatakan kepada Daud akhirnya mengubah secara total pemikiran Daud. Daud nggak marah lagi. Daud menerima semua pemberian yang Abigail kasih, terus dia menyuruh Abigail untuk pulang dengan damai. Tuh, enak kan coba? Nggak berantem, nggak ribut, enak banget. Coba angkat tangan di sini, tapi kakak yakin sih di sini FLC Kids nggak ada yang suka ribut. Di luar sana, teman-teman atau mungkin orang-orang di luar sana suka banget ribut-ribut. Kalau nggak ribut, kayaknya nggak enak. Tapi kakak percaya, anak-anak FLC Kids semuanya tidak ada yang suka yang namanya ribut-ribut, berantem-berantem, rebutan mainan, rebutan makanan, rebutan semuanya itu nggak ada di anak-anak FLC Kids. Anak-anak FLC Kids semuanya baik-baik. Oke, nah lanjut ya, dikit lagi ceritanya. Nah, Abigail memilih untuk merendahkan dirinya, mau bekerja keras dan kreatif untuk menciptakan damai. Pada akhirnya, Nabal mati. Kasihan ya, mati. Nabal sih jahat, nakal. Makanya akhirnya Tuhan hukum. Nah, Tuhan waktu itu benar-benar sangat memberkati Abigail. Dia memakai Abigail dengan sangat amat luar biasa. Abigail itu menjadi pembawa damai dalam situasi yang sangat sulit. Sama seperti kayak adik-adik misalnya gini, di sekolah ada teman-teman adik-adik semua, misalnya si A dan si B. Mereka lagi berantem, lagi ribut. Adik-adik bisa tuh datang ke tengah-tengah. Habis itu adik-adik bilang sama mereka, "Hei, kamu kenapa berantem? Udah, stop. Stop, ya. Udah, jangan berantem lagi. Jangan ribut. Ayo, salaman, damai." Nah, kebayang nggak kalau misalnya adik-adik bisa seperti itu?
Tuhan sangat senang banget. Kakak yakin mama, papa, adik-adik juga pasti sangat senang karena melihat adik-adik luar biasa banget. Nah, terus adik-adik juga bisa nih nunjukin kepedulian adik-adik untuk bisa berbagi solusi dengan orang lain. Kalau misalnya contoh ada orang lagi mikir, aduh aku nggak tahu nih ya, aku mesti ngapain ya. Terus adik-adik bisa bantu, kasih solusi, adik-adik ada yang tahu solusi nggak? Solusi itu seperti kayak adik-adik kasih masukan hal-hal yang baik, tujuannya supaya temennya adik-adik itu nggak pusing lagi mikirin suatu hal. Misalnya gini, kakak lagi pusing nih, hari ini mau makan apa? Aduh, pusing nih, mau makan apa ya hari ini ya? Nasi Padang, nasi campur, atau nasi Bali. Oh, nasi Bali enak banget. Aduh, pusing nih. Terus akhirnya adik-adik datang nih ke kakak. Kak Tony, menurut aku, Kak Tony harus makan nasi Padang. Kenapa? Karena nasi Padang gampang dapatnya. Kalau nasi campur, gampang juga sih, tapi lebih gampang nasi Padang. Lauknya banyak. Kemudian gampang dicari. Kalau nasi Bali, kejauhan sampai Bali. Nah, itu contoh solusi yang adik-adik bisa kasih tahu ke kakak. Bisa juga berlaku buat temannya adik-adik. Masih banyak contoh-contoh lain. Tapi adik-adik, coba deh adik-adik buka dia satu kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Ini ayatnya bagus deh, kakak suka banget nih. Yuk, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, sekali lagi ya, kakak baca lagi. Adik-adik juga boleh baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang kayak tadi kakak bilang. Adik-adik bisa kasih contoh, atau mungkin bisa kasih solusi, bisa kasih masukan yang baik-baik untuk teman-teman adik-adik. Bisa juga bisa kasih masukan buat mama papanya kalau misalnya lagi bingung. Atau buat koko cecenya atau adik-adiknya yang lagi bingung mesti ngapain, adik-adik bisa kasih solusi yang terbaik dari adik-adik semua. Kasih yang terbaik. Kemudian kita juga bisa contoh misalnya ada teman-teman lagi debat nih. Si A sama si B. Lagi debat, lagi berantem. Ngomongin soal misalnya apa ya? Debatin antara spaghetti atau Indomie yang enak. Mana lebih enak antara spaghetti atau Indomie? Terus adik-adik bisa kasih juga masukan di adik-adik. Kenapa harus berantem hanya gara-gara makanan? Kenapa harus memilih antara Indomie atau spaghetti yang lebih enak? Sama-sama enak. Contoh seperti itu. Nah, adik-adik ingat ya, adik-adik juga bisa loh bertanya sama orang yang lebih dewasa kalau misalnya ada hal yang adik-adik nggak mengerti. Jadi nggak melulu harus dari adik-adik terus yang kasih tahu, kasih solusi. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak ngerti, tanya sama orang dewasa, tanya sama mama papanya. Mah, Pah, aku punya teman-teman nih yang lagi ada masalah di sekolah, lagi berantem. Terus gimana ya solusinya ya? Nah, boleh tanya sama mama papa. Nanti mama papa bisa kasih masukan buat adik-adik semua. Oke, firman Tuhannya udah sampai di sini. Ada satu kalimat yang kakak mau baca. Perlu diingat bagaimana perasaan kamu juga jika ada seorang yang mau turun tangan untuk membantu kamu. Aku harus bisa memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Tuh adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau ditolong sama orang lain, adik-adik mau dibantu sama orang-orang lain, kakak juga percaya orang lain juga pasti mau melakukan hal yang sama. Jadi, tolong orang lain, bawa damai untuk orang-orang sekitar. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia bawa damai sejahtera untuk kita semua. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Senang loh Tuhan hari ini kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera. Bagaimana saya, kakak sekolah minggu, Tony, dan adik-adik semua mau belajar untuk menjadi pembawa damai untuk teman-teman kami semua. Mau bawa solusi, mau bawa hal-hal yang baik untuk teman-teman kami semua. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami udah selesai dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi baik buat kami boleh belajar, firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dengan baik juga.
Terpuji nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa lagi di bulan Mei. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai ketemu. Bye. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang. Aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluarga aku, untuk sahabatku, untuk sahabatku.